Selamat pagi, saudara-saudaraku warga jemaat GKJW Jemaat Sidoarjo. Salam damai Kristus ada pada kita semua. Namun kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, sebagaimana kesaksian di dalam Injil Matius 18 ayat 20 yang demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka marilah pada saat ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan sebagai keluarga. Mari kita membuka mata dan hati kita agar kita senantiasa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibadah ini mari bersama-sama kita buka dengan kita mengambil saat teduh dan kita mengaku demikian. Kebaktian Minggu 22 Maret 2020 bersama-sama kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya kasih, penyertaan dan anugerah-Nya memberkati kepada kita semua di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, belakangan ini setiap kali mata kita melihat siaran televisi atau melihat berbagai informasi di telepon genggam, yang kita lihat semuanya berita tentang virus COVID-19. Kita melihat betapa dahsyatnya virus tersebut bekerja, menjangkiti banyak orang, bahkan hampir di banyak negara di dunia. Namun demikian, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, apakah hanya peristiwa itu yang kita lihat? Apakah mata rohani kita juga bisa melihat adanya Kristus yang berkarya di tengah-tengah kita setiap saat? Kristus juga hadir ketika kita beribadah di rumah pada saat ini. Di dalam Ayub 5 ayat 9 tertulis, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Marilah saudaraku, seluruh warga jemaat GKJW Sidoarjo, di dalam ibadah ini kita bersama-sama memohon kepada Tuhan agar iman dan pengharapan serta penglihatan kita senantiasa dicelikkan, bahwa mata kita dapat melihat hadirnya Tuhan di balik segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyi dengan kita bernyanyi dari kidung nomor 368, bait yang pertama dan yang keempat.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami beribadah minggu tidak seperti biasanya. Tetapi kami yakin dan percaya, dalam situasi seperti ini pun, kami menyembah Engkau, Allahku yang hidup dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu yang senantiasa melindungi dan memulihkan kami. Namun kami sadari, perbuatan dosa kami ketika menyaksikan kekuasaan Tuhan atau tidak menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Ampunilah kami bertekad untuk senantiasa hidup baru. Terpujilah nama-Mu sebagai Allah yang maha kekal selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersama-sama mari kita menyanyikan Kidung nomor 332. Baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Mari kita bersama-sama mengawalinya dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami beribadah minggu tidak seperti biasanya. Tetapi kami yakin dan percaya, dalam situasi seperti ini pun, kami menyembah Engkau, Allahku yang hidup dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu yang senantiasa melindungi dan memulihkan kami. Namun kami sadari, perbuatan dosa kami ketika menyaksikan kekuasaan Tuhan atau tidak menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Ampunilah kami bertekad untuk senantiasa hidup baru. Terpujilah nama-Mu sebagai Allah yang maha kekal selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan sebagai landasan dari renungan kita pada pagi hari ini. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ulangi, dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian sabda firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat
seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian sabda firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca firman dan yang melaksanakan firman di dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Salam Patunggilan Kang Nyawiji. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Salam. Kiranya kita semua diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Jangan lupa tetap jaga kondisi agar kita semua tetap dalam kondisi sehat. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang ilmuwan yang sangat terkemuka pada abad ini, yang saya yakin kita semua pernah mendengar, yaitu Albert Einstein. Dia adalah seorang ilmuwan yang sangat populer, dan salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh orang ini adalah, iman tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa iman adalah lumpuh. Jadi orang Kristen harus beriman, tapi juga sekaligus berilmu. Jikalau kita pada saat ini beribadah secara daring, secara online, ini adalah bagian dari penghayatan kita sebagai orang yang beriman, tapi juga sekaligus berilmu. Mengapa? Karena secara keilmuan, jikalau di masa-masa krisis virus corona ini, kita bertemu dengan banyak orang, maka itu akan mudah menularkan penyakit. Sehingga pada saat ini dengan penghayatan bahwa kita beriman, tapi juga kita berilmu, maka pelayanan ibadah di GKJW Jemaat Sidoarjo kita layankan secara online. Persis dengan sabda Tuhan yang mengatakan, mari kita berdoa dan juga bekerja. Mari kita beriman, tapi juga berpikir dan bertindak. Kita mengasihi Tuhan dengan hati, dengan kehidupan kita, dengan keyakinan kita, dengan iman kita, termasuk juga dengan akal, rasio, dengan ilmu yang kita miliki. Saudara-saudara warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya rasa perasaan kita pada hari-hari ini sebagai warga bangsa, bahkan juga sebagai warga dunia, di tengah merebaknya virus corona,
Pasti ada banyak perasaan yang ada di dalam benak kita semua. Takut, khawatir, was-was, dan cemas. Sekaligus kita semua bertanya-tanya, kapan ini semua akan berakhir? Karena kita tahu dan kita semua sadar, bahkan juga sudah merasakan bahwa dampak dari penyakit ini atau virus ini begitu luar biasa, baik bagi kesehatan kita, dan juga bagi ekonomi kita, dan juga hubungan sosial kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah di tengah-tengah suasana yang seperti ini, kita semua tetap sebagai orang Kristen yang memiliki jati diri, bahwa inilah saatnya, inilah waktunya, bahwa kita dipanggil untuk tetap menyatakan iman, pengharapan, dan kasih kita sebagai orang percaya. Kita tidak bergeser hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang tetap didasarkan atas iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia dan penuh sukacita ini, dalam ibadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, ada 3 hal yang bisa kita renungkan, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, berangkat dari bacaan yang tadi kita baca bersama pada saat ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita tetap percaya bahwa Allah tidak berdiam diri, tapi Allah kita tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang dekat. Allah kita adalah Allah Sang Immanuel yang selalu membersamai kehidupan kita dalam segala keadaan dan dalam segala situasi kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, rasanya pada saat ini kita boleh mengatakan, karena setiap saat, setiap waktu, baik dalam perjumpaan kita dengan orang lain sesama, termasuk perjumpaan kita di media-media sosial, di HP yang kita miliki, semuanya bertema tentang corona. Seolah-olah pada saat ini kita memasuki masa raya corona. Tidak salah memang, ini memang sangat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan komunikasi kita dengan orang lain. Tapi di tengah-tengah kita beribadah pada saat ini, saya ingatkan bahwa kita memasuki minggu keempat masa Raya Paskah. Dan masa Raya Paskah kita pada saat ini temanya adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kita. Jangan sampai lupa, jangan sampai kita tidak ingat, bahkan suasana kebingungan, ketakutan menenggelamkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari Paskah yang mengingatkan kepada kita bahwa Kristus bangkit, dan kebangkitan Kristus itu menggulingkan pintu makam, pintu kuburan yang menutup makam Yesus. Karena pintu telah terguling, kita harus percaya dan yakin bahwa mulut-mulut yang selama ini banyak kita jumpai ditutup dengan masker. Saya yakin masker pada saatnya yang menutup mulut kita akan terguling, akan kita lepas, karena Tuhan akan membebaskan kita dari segala sakit dan penyakit yang kita hadapi. Yang kedua, saudara-saudara warga jemaat yang terkasih, marilah kita tidak menyalahkan orang lain. Yang dibutuhkan adalah lerem, baik hati, pikiran, dan perasaan kita. Memang dengan merebaknya virus corona, ada banyak berita-berita yang menggambarkan kecurigaan kita. Ada yang bilang, oh ini adalah senjata biologi yang bocor. Oh ini adalah akibat perang dagang antara
negara-negara superpower. Oh, ini mungkin karena serangan, perang yang tidak kentara antar negara-negara besar yang ingin menguasai, tapi dengan cara-cara yang halus, tapi menyakitkan. Banyak spekulasi-spekulasi, ada banyak asumsi-asumsi, dan orang sibuk dengan asumsi-asumsi itu. Orang jadi menyalahkan orang lain, orang jadi curiga dengan orang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini barangkali juga dialami oleh murid-murid Yesus ketika murid-murid Yesus ini berjumpa dengan orang yang buta sejak lahirnya, punya asumsi-asumsi, oh ini pasti karena kesalahan ini, kesalahan itu. Mungkin orang tuanya atau orang ini lakukan apa? Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita berhenti untuk menyalahkan orang lain. Tapi saatnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebagaimana firman yang tadi kita baca bersama bahwa dalam suasana sakit penyakit yang dihadapi, marilah saatnya kita bertindak, berbuat sesuatu. Saatnya pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lakukan yang menjadi bagian kita. Kita melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam ayat ini jelas dikatakan kepada kita bahwa Allah turut bekerja. Itu berarti bahwa jikalau Tuhan bekerja, Tuhan juga mengajak kita juga berkarya, berbuat sesuatu. Apa yang menjadi bagian kita? Apa yang menjadi tugas kita? Jikalau Tuhan bekerja bukan berarti kemudian kita diam. Tapi jikalau Tuhan bekerja, kita juga bekerja. Apa yang menjadi bagian kita, saudara-saudara? Apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi pekerjaan kita? Tidak lain adalah mensukseskan apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Protokol-protokol kesehatan yang menjadi ketetapan pemerintah supaya penyakit virus ini tidak menyebar ke banyak orang. Kita diminta untuk belajar, bekerja, beribadah di rumah. Kita diminta untuk mengurangi mobilitas, menjaga jarak, social distancing dengan sesama kita. Cuci tangan sesering mungkin yang kita bisa. Dan juga tetap menjaga vitalitas tubuh kita dan juga menjauhi stres yang itu akan melemahkan kesehatan kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, itu 3 hal yang bisa kita lakukan di tengah-tengah krisis ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tidak menyalahkan orang lain. Dan mari kita melakukan yang menjadi bagian tugas dan karya kita. Saudaraku yang terkasih, warga jemaat GKJW Sidoarjo, memang berat yang kita hadapi pada saat ini. Tapi marilah kita ingat akan firman Tuhan yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala penyakit dapat kita tanggung bersama dengan Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala virus dapat kita tanggung bersama dengan Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan pada saat ini pertama untuk persembahan minggu, yang kedua adalah persembahan pembangunan, dan yang ketiga adalah persembahan untuk mendukung sidang MTST 1. Firman untuk melandasi kita mempersembahkan kepada Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Persembahan pada saat ini kita iringi dengan kidung jemaat nomor 440, baitnya yang pertama dan kedua. Marilah saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat, kita akhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkaulah gunung batu pengharapan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami memohon kiranya berkat penyembuhan-Mu, berkat pemulihan-Mu dinyatakan kepada kami semua, seluruh warga bangsa, bahkan seluruh warga dunia, supaya penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona yang merebak di seantero jagat dapat diatasi, dapat dikalahkan, dan kami semua mendapatkan kebaikan, kesehatan, dan pemulihan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah. Biarlah Tuhan memberkati supaya pemerintah kami sebagai pengambil kebijakan utama dapat mengambil langkah yang terbaik, melindungi seluruh rakyat Indonesia khususnya dalam menangani wabah corona. Dan kami berdoa para petugas-petugas medis, baik para dokter, perawat, dan segala para pendukung dari petugas-petugas medis ini, kesiapan rumah sakit, sarana prasarana, obat-obatan, peralatan medis yang lain, biarlah Tuhan memberkati, supaya Tuhan memberikan keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, sehingga mereka semua dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk kebaikan kami semua.
Pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu GKJW Sidoarjo. Jauhkanlah dari segala infeksi virus corona. Dan Tuhan memberkati supaya seluruh warga GKJW Sidoarjo dapat menerapkan seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga dengan menaati seluruh protokol kesehatan, mereka semua dapat dihindarkan dari infeksi penyakit ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk keluarga kami semua, biarlah Tuhan beri kekuatan, kesehatan, rezeki, kecukupan, kebahagiaan, dijauhkan dari ketakutan dan kekhawatiran, sehingga terus merasakan kebahagiaan yang menambah kesehatan, sehingga dijauhkan dari sakit penyakit. Pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk program-program gereja, berbagai kegiatan yang sementara ini mungkin dihentikan sementara, namun juga untuk kegiatan-kegiatan ke depan, Tuhan kiranya terus memberkati. Khususnya pelaksanaan Paskah dan sidang majelis daerah, Tuhan memberikan kelancaran. Kami telah mempersembahkan persembahan, Tuhan berkati, supaya persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami semua menjadi orang-orang yang terus bersyukur dalam badai apapun kehidupan, kami tetap memuliakan nama-Mu. Doa-doa syafaat ini kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyi sebagai kidung yang mengutus kita untuk terus kuat, tabah, dan berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Kidung nomor 390, kita nyanyikan bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan tidak lupa ada
terimalah berkat Tuhan. Penghiburan, kekuatan, pengharapan, dan kesentosaan yang bersumber dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati kepada saudara-saudara seluruh warga jemaat, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.